seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Syiah kafir dan murtad. Ternyata waktu Nabi SAW meninggal dunia, siapa yang diangkat menjadi khalifah? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini musibah bagi Syiah ya. Menurut Syiah yang harusnya jadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti Abu Bakar telah merebut ya, telah kufur kepada wasiat Nabi SAW. Nabi suruh dan Abu Bakar dan para sahabat hadir di Al-Ghadir bahwa saya yang menjadi penggantiku adalah Ali. Ternyata Abu Bakar kufur. Setelah Abu Bakar kufur, Umar kemudian mengambil kepemimpinan, kufur juga kepada Ali. Kemudian Umar kufur, Utsman juga ngambil kepemimpinan dari siapa? Merampas kepemimpinan daripada Ali. Sehingga tiga ini kafir. Dan seluruh sahabat tatkala mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin, maka mereka semua murtad tatkala itu. Ini merupakan fitnah tanpa bukti apapun yang dibawakan. Karena kelompok Imamiyah tidak pernah mengkafirkan salah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak pernyataan salah satu ulama besar Imamiyah. Dalam kitab Asy-Syiah wa At-Tasyayyuh, karya Sayyid Muhammad Hussein Asy-Syirazi, salah satu ulama Syiah, terbitan Ha'iyah Muhammad Al-Amin, cetakan kedua tahun 2003, halaman 185. Pertanyaan, apakah benar Syiah mengkafirkan seluruh sahabat dan melaknatnya? Sayyid Asy-Syirazi menjawab, ini adalah dusta, fitnah, dan tipu muslihat. Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali orang yang ingin menambah perpecahan umat. Dalam kitab Mustadrak Safinah Al-Bihar, karya Allamah Syahrudi, salah satu ulama Syiah, jilid 6, terbitan Muassasah An-Nasr Al-Islami, cetakan tahun 1419 Hijriah, halaman 173. Pada bab hal-hal yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah SAW, bab kemuliaan kaum muhajirin dan ansor, seluruh sahabat dan para tabi'in serta kondisi-kondisi mereka, Allamah Syahrudi berkata, pada hadis yang sahih dari Hisham bin Salim dari Abu Abdillah alaihi salam atau Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 12.000 sahabat, 8.000 dari kota Madinah, 2.000 dari kota Mekah, dan 2.000 sahabat yang termasuk orang-orang yang dibebaskan atau tulako. Tidak perlu dinilai apakah mereka kelompok Qadiriyah, Murji'ah, Haruriyah, bukan juga Mu'tazilah, serta bukan juga orang-orang yang memiliki berbagai macam pendapat. Dalam masalah agama, mereka menangis siang dan malam hari, seraya mengatakan, cabutlah ruh-ruh kami sebelum kami memakan roti adonan dalam keadaan lapar. Berbeda dengan pernyataan dari seorang imam yang Ustadz ini yakini, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 12, terbitan Mujamma Malik Fahad Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, cetakan tahun 2004, halaman 492. Ibn Taimiyah berkata, sesungguhnya salaf atau sahabat, sebagian dari mereka telah melakukan kesalahan dalam banyak masalah. Sebagian dari mereka mengingkari Muhammad melihat Tuhannya, dan sudah terkenal, sebagian mereka juga mengingkari tentang kekhalifahan dan keutamaan di kalangan mereka. Begitu juga peperangan dan laknat yang terjadi di antara mereka dan pengkafiran sesama mereka. Kami tegaskan, dan pengkafiran sesama mereka merupakan perkataan yang terkenal. Dalam kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul, karya Muhammad bin Abdul Wahhab atau imam kelompok Wahabi, yang diterbitkan oleh Wizarah Asy-Syu'un Al-Islamiyah, cetakan tahun 1418 Hijriah, halaman 309 dan 310. Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, beberapa penduduk Irak menceritakan tentang keburukan Utsman. Mereka membicarakan di majelis Sa'id bin Amir. Kemudian Sa'id menulis surat kepada Utsman tentang cerita mereka. Utsman kemudian membalas surat tersebut dan memerintahkannya, yaitu Sa'id, untuk mengasingkan mereka ke Syam. Ketika mereka sampai ke Muawiyah, Muawiyah menghormati dan menasihati mereka.
Salah satu di antara mereka mengatakan perkataan yang buruk, tapi Muawiyah tetap menasehatinya. Namun mereka tetap dalam kebodohan dan kebusukan serta kesesatannya. Maka Muawiyah pun kemudian mengusirnya dari Syam. Mereka antara lain adalah Kumail bin Ziyad, Al-Ashtar An-Nakhai, Malik bin Yazid, Alqamah bin Qais An-Nakhai, Sabit bin Qais An-Nakhai, Jundub bin Juhair Al-A'amiri, Jundub bin Ka'ab Al-Azdi, Urwah bin Al-Ja'ad, Amir bin Al-Hamik Al-Khuzai, So'so'ah bin Suhan, dan saudaranya Zaid bin Suhan dan Ibn Al-Kawa. Mereka diasingkan di suatu negeri. Dalam kitab tersebut kita dapatkan beberapa nama pengikut setia Ali bin Abi Thalib yang dikucilkan dan dikatakan buruk oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan di antaranya terdapat 2 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jundub bin Ka'ab Al-Azdi dan Amir bin Al-Hamik Al-Khuzai, sebagaimana hal itu tertulis dalam kitab berikut. Dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1995 Masehi, halaman 615. Ibn Hibban berkata, Jundub bin Ka'ab Al-Azdi adalah seorang sahabat. Dalam kitab yang sama, jilid 4, halaman 514, Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Amir bin Al-Hamik Al-Khuzai Al-Ka'bi Ibn As-Sakkan berkata, dia adalah seorang sahabat. Di sini Muhammad bin Abdul Wahhab telah menjuluki 2 orang sahabat dengan kalimat kebodohan dan kebusukan serta kesesatan. Jika ada orang lain yang menuduh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling mengkafirkan dan melaknat serta menuduh sahabat sesat, Ustadz ini tidak mengomentarinya. Semua itu karena yang mengucapkannya adalah para guru besar yang diikuti oleh Ustadz ini. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.